Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mat ID Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tips dan cara kita mengerjakan salah satu tes dalam psikotes, yaitu tes warteg. Nah, tentunya setelah kita lulus SMA, SMK atau perkuliahan, kita akan mencari pekerjaan. Nah, ketika kita tes kerja, biasanya kita akan bertemu dengan salah satu tes psikotes, yaitu tes warteg. Nah, apa itu tes warteg? Tes warteg adalah salah satu tes dalam psikotes di mana peserta meneruskan menggambar pada 8 kotak yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakter kita sebagai calon karyawan atau pegawai. Nah, formatnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada 8 kotak, di mana setiap kotak memiliki titik dan garis. Yang tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan menggambar setiap kotak itu menjadi sebuah benda atau sebuah objek yang memiliki bentuk. Nah, kemudian pada saat kita menggambar warteg, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kertas selalu bersih, ya teman-teman. Jadi diusahakan tangan kita juga selalu bersih. Biasanya ketika tes psikotes, kita perlu membawa tisu tangan supaya tangan kita selalu bersih. Kemudian yang kedua, menggambar dimulai dari yang paling mudah. Artinya yang pertama kita bayangkan kita akan menggambar apa, itu yang akan kita gambar. Yang ketiga, menggambar dengan garis yang tegas, tidak diulang-ulang. Sehingga kita perlu menggambar dengan satu coretan saja, tidak perlu diulang-ulang dan tidak perlu dihapus. Ya, makanya pada saat tes ini kita tidak perlu membawa penghapus. Kemudian berikutnya, jika teman-teman adalah pria, jangan dimulai dari gambar nomor 5. Yang kelima, gambarlah sesuatu sesuai dengan jenis kelamin teman-teman. Jika teman-teman pria, jangan menggambar seperti bunga dan gambar-gambar yang berbau wanita. Kemudian yang keenam, nanti teman-teman diminta untuk memberikan nama benda untuk masing-masing kotak. Nah, ada beberapa hal ketika teman-teman menggambar warteg yang tidak boleh digambar. Yang pertama adalah gambar yang berbau kekerasan. Misalnya kita menggambar golok, menggambar arit, menggambar pisau, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jangan menggambar yang berbau pornografi. Yang ketiga, jangan menggambar yang berbau narkotika. Misalkan kita menggambar suntikan, menggambar tanaman yang daunnya seperti ganja dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, jangan menggambar logo atau lambang suatu instansi atau lembaga. Nah, itu yang tidak boleh kita gambar. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Nanti yang pertama, teman-teman oleh panitia akan diminta untuk meneruskan menggambar pada 8 kotak yang tersedia. Nah, teman-teman nanti mulailah menggambar dari yang paling mudah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke gambar yang berikutnya yang dianggap lebih mudah juga. Dan tuliskanlah di luar kotak yang ada gambar urutan-urutan
menggambar tersebut. Misalkan di kotak yang ke-8 kita menggambar yang pertama, maka di luar kotak nomor 8 ini, misalkan di bawahnya kita tulis nomor 1. Kemudian berikutnya misalkan yang kita gambar adalah kotak nomor 2, maka di atas kotak nomor 2 kita tulis angka 2 dan seterusnya sampai urutan yang ke-8. Kemudian yang ketiga, gambarlah dengan tegas sekali gores, jangan diulang-ulang, karena kalau diulang-ulang menggambarkan kita tidak percaya diri ya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman akan diminta menuliskan nama gambar tersebut. Biasanya di lembar itu ada tabel atau isian di bawahnya. Nanti diminta teman-teman menuliskan nama gambarnya, mana gambar yang paling mudah, mana gambar yang paling sulit, mana gambar yang paling disukai beserta alasannya. Tentunya teman-teman yang tahu jawabannya, karena setiap peserta akan memiliki urutan dan alasannya masing-masing. Dan yang perlu diingat adalah pada saat mengerjakan tes warteg, teman-teman tidak perlu mencontoh gambar-gambar tes warteg yang sudah ada di media seperti di Google, YouTube, dan lain-lain. Gambarlah sesuatu yang orisinal yang teman-teman kerjakan, yang berbeda dengan yang lain. Nah, kita akan mengulas satu-satu makna dari masing-masing kotak. Yang pertama, kotak 1 ya, dimana di tengah-tengahnya ada gambar titik. Ya, ini menunjukkan bahwa seseorang selalu bergerak dan lincah. Artinya kita dinilai apakah kita suka bergerak, lincah, dan sejenisnya ya. Maka gambarlah sesuatu yang selalu bergerak di kotak ini. Misalkan kita menggambar serangga, menggambar kupu-kupu, atau objek-objek yang lain seperti jam dinding dan sejenisnya. Kemudian kotak yang kedua, sebuah garis mirip seperti burung. Ini menunjukkan suatu kebebasan. Maka gambarlah sesuatu yang bebas seperti burung ya, atau sejenisnya. Kemudian kotak yang ketiga, ada sebuah 3 garis lurus. Nah, gambar ini nanti akan menunjukkan sebuah keinginan yang kuat untuk selalu memperbaiki diri. Maka biasanya gambarkan ke dalam sesuatu benda seperti tiang listrik, tiang telepon, pagar rumah, atau sejenisnya. Kemudian kotak yang keempat, sebuah kotak dengan warna hitam. Ini menunjukkan kekuatan atau konstruksi yang kuat ya, menggambarkan apakah kita kuat atau tidak. Nah, gambarlah di sini sebuah bentuk objek seperti bangunan ya, yang menunjukkan kekuatan. Kemudian yang kelima, ada sebuah garis seperti ini
gambar ini menunjukkan ketepatan dalam pemecahan masalah, ya, dan kecepatan. Maka gambarlah sesuatu benda yang bergerak cepat dan tepat. Misalkan sepeda motor, mobil, pesawat terbang, atau yang sejenisnya. Kemudian yang keenam, ada sebuah garis seperti ini menunjukkan kesederhanaan tetapi realitas. Gambarlah benda seperti TV, komputer, kemudian laptop, meja, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, ada titik-titik berbentuk setengah lingkaran, ya, menunjukkan kehati-hatian. Nah, biasanya ini agak sulit, ya. Jadi gambarlah suatu benda yang sedikit kompleks di sini, ya, tetapi teman-teman jangan garis titik-titik ini dihubungkan menjadi sebuah garis yang tidak titik-titik, biarkanlah seperti biasanya, seperti asalnya. Kemudian yang titik kotak 8, sebuah garis lengkung, ini menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan. Gambarlah bentuk-bentuk yang besar, yang agung, yang mulia. Ya, misalkan gambar binatang yang besar seperti gajah atau sejenisnya, atau bangunan-bangunan yang menunjukkan kebesaran seperti tempat ibadah dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh tes warteg, ya. Misalkan ini kotak pertamanya adalah kupu-kupu, ya, yang selalu gerak. Kemudian yang kedua adalah sebuah pemandangan di mana burung-burung sedang terbang. Kemudian gambar yang ketiga ini sebuah tiang listrik. Gambar 4 adalah suatu gedung, ya, atau perkantoran. Gambar yang kelima misalnya adalah sebuah alat tulis. Kemudian yang keenam, di sini ada sebuah laptop dan meja. Yang ketujuh adalah sebuah mobil. Kemudian yang kedelapan adalah sebuah masjid. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat banyak gambar-gambar yang sejenis tetapi berbeda. Oke teman-teman, itu yang bisa kita pelajari untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.